Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fatimah Syari dengan NPM 1905170043. Saya dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan bahan baku pada perusahaan manufaktur di era pandemi COVID-19. Pengertian persediaan. Menurut Alexandri, persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Menurut pendapat para ahli yang lain, yaitu Indrajit dan Joko Pranoto, persediaan adalah barang-barang yang biasanya dapat dijumpai di gudang tertutup, lapangan, gudang terbuka, atau tempat-tempat penyimpanan lain, baik berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang-barang untuk keperluan operasi, atau barang-barang untuk keperluan suatu proyek. Menurut Kusuma, persediaan didefinisikan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang. Jenis-jenis persediaan. Menurut Heiser dan Render menyatakan berdasarkan proses produksi, persediaan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah adalah bahan-bahan yang telah dibeli tetapi belum diproses. Bahan-bahan dapat diperoleh dari sumber alam atau dibeli dari supplier. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Persediaan barang setengah jadi adalah komponen atau bahan mentah yang telah melewati sebuah proses produksi atau telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum selesai atau akan diproses kembali menjadi barang jadi. Yang ketiga, persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi, yaitu persediaan-persediaan yang disediakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasional yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses-proses tetap produktif. Yang keempat, persediaan barang jadi, yaitu produk yang telah selesai diproduksi atau diolah dan siap dijual. Fungsi persediaan. Menurut Heiser dan Render, fungsi persediaan bagi perusahaan ada 4. Yang pertama, decouple atau memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Sebagai contoh, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan untuk melakukan decouple proses produksi dari pemasok. Yang kedua, melakukan decouple perusahaan dari fluktuasi permintaan, dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada bisnis eceran. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari melakukan pemesanan dengan sistem diskon kuantitas, karena dengan melakukan pembelian dalam jumlah banyak dapat mengurangi biaya pengiriman. Yang keempat, melindungi perusahaan terhadap inflasi dan kenaikan harga. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan menurut Sofyan Aswari adalah salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu, baik waktu, jumlah, kualitas, maupun biayanya. Pengendalian persediaan sangat penting bagi perusahaan, karena jika perusahaan tidak melakukan pengendalian persediaan dengan cara yang benar, perusahaan akan mengalami permasalahan atau hambatan, seperti mengalami kelebihan atau kekurangan pada persediaannya, menumpuknya barang persediaan sebelum adanya permintaan barang dari konsumen, dan itu akan berpengaruh pada modal atau investasi yang dikeluarkan. Tujuan pengendalian persediaan. Menurut Kristono, tujuan dilakukannya pengendalian persediaan dinyatakan sebagai usaha perusahaan untuk, yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Yang kedua, menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan kemungkinan barang atau bahan baku dan penolong menjadi langka sehingga sulit diperoleh.
kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan. Yang ketiga, mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Bahan baku. Bahan baku adalah barang-barang yang dibeli dari pemasok dan akan digunakan atau diolah menjadi produk jadi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Ristono, terdapat dua macam kelompok bahan baku, yaitu pertama, bahan baku langsung, yaitu bahan yang membentuk dan merupakan bagian dari barang jadi yang biayanya dengan mudah ditelusuri dari biaya barang jadi tersebut. Jumlah bahan baku langsung bersifat variabel, artinya sangat tergantung atau dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau perubahan output. Yang kedua, bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung adalah bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi, tetapi sulit menentukan biayanya pada setiap barang jadi. Dalam pengendalian persediaan bahan baku, terdapat masalah yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu yang pertama, misalnya perusahaan yang menumpuk barang sebanyak mungkin sebelum adanya permintaan barang dari konsumen. Yang kedua, perusahaan yang menyediakan sejumlah barang tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga, perusahaan yang mengalami kerusakan pada bahan bakunya yang dikarenakan terlalu lama menumpuk, kurangnya pengecekan kembali, dan karena sistem penyimpanan yang kurang benar. Untuk memecahkan masalah tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, metode The Mix Max. Metode ini menggunakan asumsi tingkat minimum dan maksimum ketersediaan bahan baku. Maksudnya, pihak perusahaan perlu mengetahui dan menentukan berapa tingkat minimum bahan baku, sehingga bisa diketahui kapan pemesanan bahan baku dapat dilakukan. Tidak hanya mengetahui jumlah minimum stok yang tersedia, namun pihak perusahaan juga harus mengetahui berapa jumlah maksimal bahan baku yang perlu dipesan. Dan jumlah bahan baku yang dipesan tidak boleh melebihi jumlah maksimum stok. Yang kedua, metode the two bin. Metode pengendalian persediaan ini membagi bahan baku menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok pertama adalah bahan baku diterima serta pesanan dilakukan. Yang kedua, bahan baku yang digunakan ketika pemesanan dan pengiriman produk. 3. Metode order cycling. Metode ini merupakan metode pengendalian persediaan dengan cara mengecek secara fisik persediaan bahan baku yang dimiliki. Maksudnya, mengecek atau melihat apakah ada bahan baku yang kadaluarsa, sudah rusak, atau tidak layak lagi digunakan karena sistem penyimpanannya yang tidak benar. Yang keempat, metode ABC atau The ABC Plan. Dalam metode ini, persediaan bahan baku dibagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok A merupakan bahan baku bernilai tinggi dengan jumlah persediaan kecil, namun pemesanannya dan pengawasannya tinggi. Kelompok B memiliki nilai sedang. Jumlah bahan baku ini sesuai dengan jumlah kebutuhan pesanan produk yang dibeli. Kelompok C adalah bahan baku bernilai rendah, namun jumlah persediaannya besar dengan pengawasan rendah serta pemesanan yang rendah. Yang kelima, metode periodic review. Metode ini menggunakan jarak waktu atas 2 pesanan adalah tetap. Hal ini berdampak pada jumlah pesanan setiap periode, berbeda setiap pemesanan periodiknya. Kesimpulannya, walaupun di tengah pandemi COVID-19, industri manufaktur di Indonesia perlahan mulai bangkit, bukan berarti industri atau perusahaan manufaktur tidak mempunyai hambatan. Hambatan atau tantangan yang dihadapi industri atau perusahaan manufaktur terdapat pada kontrol persediaannya. Manajemen persediaan dalam industri manufaktur dan perdagangan harus tanggap dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses produksi. Cara perusahaan mengendalikan atau mengontrol persediaan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode The Mix Max, yang kedua metode The Two Bin, yang ketiga metode Order Cycling, yang keempat metode ABC atau The ABC Plan, yang kelima metode Periodic Review. Dengan menggunakan metode tersebut, perusahaan akan lebih hemat dan efisien dalam memproduksi barang. Tidak ada barang yang menumpuk dan mengakibatkan kerusakan pada barang akibat penyimpanan yang kurang benar.
keuntungannya juga bisa dimaksimalkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.